Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika istri berpuasa sementara suami tak puasa, bolehkah dia menghidangkan minum suami? Kalau suaminya indak puasa dek sakit, maka boleh dia menghidangkan minum suami. Karena faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Orang nan sakit dan musafir boleh tidak puasa, diganti di hari yang lain. Kebetulan suaminya musafir, dia sama-sama perjalanan jauh, dihidangkannya minuman, boleh. Dalilnya au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Suami sakit, enggak sehat buya. Suami musafir, enggak. Terus kenapa dia tak puasa? Memang enggak puasa dari dulu. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, lapor ke wali. Istri yang suaminya tak puasa-puasa padahal tidak ada uzur, maka melapor ke wali. Wali perempuan ada 6. Ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, dari pihak laki-laki. Ditambah lagi orang awak, adukannya ke nenek mama. Labu andukan ke nenek mama, bak kecil nenek mama. Nenek mama itu pun tak lo puasa juga. Minangkabau tidak mungkin tidak puasa, sebab Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya, tinggal kabaunya. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Oleh sebab itu maka jangan mentang-mentang suami, tapi katanya wajib taat kepada suami. Ambilkan air putih saya mau minum. Taat kepada suami yang taat kepada Allah. Adapun suami hantu Fir'aun Dajjal kok, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jalan. Bunyi tak jalan. Banyak laki-laki sekarang mengeksploitasi perempuan. Banyak pula perempuan mau dibodoh-bodohi laki-laki. Perempuan mesti tahu mana batasan-batasan. Alhamdulillah, awak masih ada pengajian di masjid dan ada tanya jawab. Nan tak tahu dia lagi tahu. Nan susah kok ndak mau tahu. Nah, itu nan bahaya. Habis waktu. Bagaimana cara menghadapi suami yang sibuk main handphone? Kayaknya lebih mentingin HP daripada anak istrinya. Jangan dibuang handphonenya. Perempuan ini punya 5 hak terhadap bapak-bapak. Walaupun adik-adik belum menikah, ini banyak mahasiswa UNRI, UIN. Walaupun kalian belum menikah, istri kalian punya 5 hak. Yang pertama, makan. Ibu lah makan. Sahur tadi. Yang kedua, pakaian. Wajib kalian kasih pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Wajib suami ngasih tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Suami wajib mendidik istri, mengajarnya sholat, puasa, mengaji. Maka bawanya ke pengajian. Bulan puasa ada kultum ba'da isya ke tarawih, bawanya ke masjid. Yang kelima, perhatian. Agihnya perhatian. Jadi handphone ini mesti ada jamnya. Kalau tidak pakai jam, maka habislah waktu kita dihabiskan oleh handphone. Ada waktunya. Jangan sampai habis, anak tak dapat perhatian, istri tak dapat perhatian. Istri kalau tidak diperhatikan suami, dia akan mencari perhatian suami orang lain.
Akhirnya istri bersoleh untuk laki orang, bukan untuk lakinya. Gara-garanya tidak diperhatikan. Jadi saya pesankan kepada seluruh suami-suami, maka perhatikanlah istri. Dan diperhatikan itu istri awak, bukan bini orang. Kalau tidak, berarti kita sudah menyia-nyiakan amanah, tidak memberikan hak. Orang yang tidak memberikan hak berarti zalim, aniaya. Kata Allah, ittaquz zulma, jangan kamu zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ambo masih pakai handphone, tapi kalau ambo di rumah, ambo tetap gendong anak ambo bawa jalan-jalan. Ba usah somat jalan-jalan, ambo pakai masker, pakai kacamata, pakai topi, orang ndak kenal. Pai ke mall, pai kolam renang, tapi ambo ndak mandi, mencaliak-caliak so. Pai jalan-jalan. Ke pasar kau pun ambo cok belanja ke pasar, ambo gendong anakmu, tapi orang tidak tahu. Jadi kalau ada bapak ibu di antara jamaah kau, rasul bantu Ustaz Somad patang ambo lah tu. Jadi Ustaz tu bukan cuma ceramah di masjid, tidak. Istri tetap bagi perhatian, bawanya belanja ke pasar, menggendong anak, itu. Tapi jangan acok-acok mana. Janganlah awak lupa lama menggendong. Ini berbagi. Jangan sampai dia tidak dapat perhatian, sebab kita bisa menjadi orang yang zalim kepada keluarga. Kenapa Allah memberi kita rezeki, Pak Ustaz? Iyo juga, jarang orang bertanya betul itu. Di antara Asmaul Husna kok, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salamul Muminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Wahhabur Razzaq. Atuh, dakek pintu nang kedua. Ar-Razzaq, pemberi rezeki dakek tiang. Allah memberi rezeki. Makanya memberi rezeki, Allah memberi rezeki sebab Rahman, sebab inya sayang. Kalau ndak ada sayangnya, ndak ada dapat rezeki. Apa beda Rahman dengan Rahim? Rahman sadonya dapat, nan sakau dapat, nan pezina dapat, nan pemabuk dapat, nan koruptor dapat, sadonya dapat. Tapi kalau Rahim, nan dapat hanya orang yang beriman saja. Jadi jangan awak heran, Ustaz tetangga ambo ndak sembahyang, ndak puasa, rumahnya gadang, otonya gadang, bininya gadang. Sebab Allah itu Rahman. Makanya lebih dulu Rahman dari Rahim. Bismillahirrahman. Itu sebab Allah sayang ke awak. Makanya wagia, mungkin besoknya bertobat, mungkin esoknya kembali ke jalan Allah. Itu bentuk sayang Allah. Kalau awak sabi, ya Rabb. Rabb itu maknanya tiga. Engkau mencipta ambo, engkau membayar ambo rasaki, ambo nan engkau nan mengatui duit ambo. Jadi ketika awak sabi, ya Rabb, makanya doa awak kepada Allah selalu Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina fid dunya. Ya Rabb, engkau mencipta ambo, engkau membaik ambo rasaki, engkau nan matui duit ambo. Jadi Allah itu tidak sama bantu pabrik celengan. Pabrik celengan, setelah diciptanya celengan, inyo tidak mau tahu lagi. Coba tanya celengan kok di mana pabriknya, dan pabriknya pun tidak lo tahu di mana. Bantu itu juga mikrofon kok. Pabrik mikrofon, setelahnya mencipta mikrofon, inyo tidak tahu mikrofon itu di mana. Bukan urusan ambo. Allah tidak bantu itu. Allah setelahnya mencipta, inyo bayi rasaki dan inyo perhatikan. Itulah beda Allah dengan yang lain. Mukhalafatuhu lil hawadis. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi orang tua saya yang ingin saya kerja, tapi saya ingin nikah? Bapak, ibu yang tidak mengizinkan anakmu nikah, anakmu buat dosa, maka sado dosanya kalian yang menanggung. Basuo lambo jo ama-ama di Masjid Ar-Rahman. Ustaz Somad, ya, anak saya Pak Ustaz
minta nikah, nikahkan ke Cembo. Tapi saya mau anak saya ini punya kepribadian dulu, rumah pribadi, mobil pribadi. Anak ibu pacaran, iya Pak Ustadz. Setiap malam Ahad, malam Minggunya jalan-jalan pakai motor Pekanbaru. Betul Pak Ustadz. Dosanya ibu yang menanggung. Oh enggak Pak Ustadz, cuman makan mie ayam. Ambo anak ambo tanya. Jangankan anak ambo, anak Ustadz Al-Nob Patang. Ambo tanya Ustadz Al-Nob Patang waktu kami naik oto bersama. Ambo tanya, Abduh, Nio nikah Abduh, biar kami pinangkan. Abduh itu baru kelas 1 SD. Kalau bapak sama ibu kebetulan mampu pakai subsidi silang, tapi paling tidak kalian selesai dululah S1, berusaha. Iyakunu fuqara, kalaunya miskin susah, yughnihimullah, Allah akan memberikan rezeki. Tapi awak percaya kepada Ar-Razzaq, 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 itu tulis Ar-Razzaq. Kalau ada jamaah ikut nak percaya rezeki ko dari Allah, abuang Asmaul Husna Ar-Razzaq tu. Wah, beko wali cat warna hitam tutui. Ditanya orang, "Mangai hitam ni kok?" Kami tak percaya Allah membagi rezeki. Orang nan paling yakin kepada Allah adalah orang Minangkabau. Sebab apa? Inyo tabang meninggalkan kampung halaman, tapi inyo sukses di negari orang. Ambo 8 jam dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar Tawang ke Sorong, sampai di Papua. Begitu mendarat pesawat ambo buka pintu, Ustaz, ambo orang Payakumbuh. Sampai ambo ke Raja Ampe, sampai ambo ke Fakfak. Fakfak itu bukan bahasa Inggris, bahaya tuh. Sampai di Fakfak, ambo tanya lah orang Fakfak, banyak orang kampung Ustadz Somad di sini, kata dia. Ada orang Batak, ada orang Mandailing. Dan itu ambo tanya, oh orang Minang ada di sini Pak. Kalau itu enggak usah tanya lagi Pak Ustadz. Contoh, saking banyaknya orang awak. Ada di bawahnya ke situ, enggak ada nyebawa meh. Sesudah nyebanya go sukses, ameh di bawahnya ke kampungnya. Dibuatnya masjid di kampungnya, dibuatnya pesantren. Jadi kalau ada orang nan ragu tentang rasaki, balajalah ke orang Minangkabau. Betul ke Cik Moga? Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, iko tausiah iko bukan untuk anak-anak muda, tapi untuk gaeknya ndak percaya ke rasaki anaknya. Nah, iko potongkan video ko, kirim ke apa? Insya Allah 2 gendangnya. Kalau ndak diizinkannya, disabutnya mau sasek. Mak, nikahkanlah mau mak. Beko ngasih makan anak apa? Eko ceramah sama. Saya dah ngaku, kau radikal kok. Apa hukumnya orang mengambil hak orang lain? Mengambil tanah, kau disabitnya, mengambil tanah. Siana menggeser, mengalih pancang tanah. Kau pancang batas tanah. Lah ditetapkan oleh BPN, tetangga, RT, RW, Kades, Kadus, RT, sadonyo lah Pak Camat, malam-malam digesernya. Lalu kemudian apa kata Allah? Qaida shibrin, sejengkalnya geser, tuwiqa, maka inyo akan dililit beko di kubunya sab'i aradin, 7 lapih tanah. Di atasnya digesernya sejengkal, 7 lapih tanah ke bawah mah dililit leher. Ampun nak ada menggeser sejengkal ya. Jadi barak 2 meter. Siap-siap lah. Makonyo mau ke kubu orang mati, indak pakai meteran. Ambo baru tahu waktu terlalu capek bana datang ke pemakaman. Ada ketua masjid meninggal di jalan. Anda boleh sabut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Pak, ini ketua masjid yang meninggal di sini kan? Iya. Mana kok orang udah pulang? Ustadz terlalu cepat datang. Ambo terlalu capek datang. Adolah bambu panjang. Kamu tanya, kok bambu kau untuk apa? Untuk mengukur. Rupanya mengukur panjang orang mati itu tidak pakai meteran, pakai bambu. Mangga pakai bambu Pak?
supaya beko kalau kubunya kau menyempit ndak disalahkan tukang gali kubu. Sebab kalau pakai meteran dikhawatirkan orang tuh salah hukum. Tapi kalau iko, kenapa kuburnya sempit? Kok pak, buluh kok nak mungkin memendek. Jadi pak, rupanya selalu kejadian iko tanah kok lah digali sebelum jenazah itu datang, ndak sabarnya ingin memencet pajak kok. Masuk. Jangan sampai digali orang 180 sampai jenazah awak tinggal 80 saya. Gara-gara apa? Menggeser sempadan tanah. Sedangkan orang tersebut telah meninggal dunia dan ahli warisnya tak ada penyelesaian. Kumpul bersama, selesaikan iko, sebab iko akan membarekkan inyo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid, cek amaknya, oh engkau mati syahid nak, cek Nabi, alun tentu sebab mungkin ado aniayo memakan harato orang. Maka orang mati syahid sekalipun kalau zalim makan harato orang mesti dipulangkan, dikembalikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, sebesar biji sawi akan dipandang, ditunjukkan di muka mata awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya lakukan, sikap saya bagaimana kepada suami yang tak suka sama keluarga saya? Pertama, ambo sampaikan ke suami-suami bahwa kalian berjumpa dengan istri kalian itu setelahnya berumur 20-25 tahun. Ndak bu ya, bini yang bu 40, ayo setelah 40 tahun. Sebelum 25 tahun itu dia di mana? Dia dikandung emaknya 9 bulan 10 hari. Dia dibesarkan ayahnya. Berapa kali ayahnya tak jadi beli baju hari raya demi untuk sekolah istrimu. Emaknya tak jadi menyuap nasi gara-gara menggendong dia. Setelah dia selesai S1, barulah dinikahkan dengan engkau. Sekarang kau tak suka orang tuanya. Kamu waras. Menikah bukan hanya sekedar laki-laki dan perempuan. Menikah adalah menghubungkan dua keluarga besar. Kenapa bapak itu mau menyerahkan anaknya? Dia sekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-teler, S-cendol, S-doger. Kenapa mau dia menikahkan? Karena Allah yang menyuruh. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran yang dibeli di pasar pagi Selasa. Kenapa dia mau menikahkan engkau dengan anakmu? Kau bukan ganteng, kau bukan kaya. Karena Allah menyuruh. Sekarang setelah dinikahkannya, kau benci pula dengan ayahnya, kau benci pula dengan emaknya, kau benci pula. Kalau ayahmu, mahasiswa-mahasiswa yang calon suami-suami, kalau ayahmu sayang samamu, kalau amak engkau sayang ke engkau, maklum, karena engkau anaknya. Tapi mertuamu sayang kepada engkau, padahal kau bukan siapa-siapa. Anak gadisnya dikasihkannya kepada engkau. Itu karena Allah yang melembutkan hatinya. Mau ibu-ibu mengasihi anak gadis ibu karena anak lajang yang soleh-soleh ini? Berat. Renungkan sekali lagi, pikirkan baik-baik. Bolehkah kita istighfar pada waktu sebelum tidur? Wallahi demi Allah, innilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Ambo istighfar kepada Allah, kecek Nabi SAW, mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Maka banyak-banyak awak beristighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitannya dilapangkan Allah. Orang nan rajin beristighfar 3 balasannya. Yang pertama, kalau hidupnya sampai dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja. Kalau nya susah disanangkan Allah. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dia dapat rasaki dari jalan nan indak disangko-sangko. Tapi dalam Quran ada 6 keutamaan orang nan suka istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
dosanya diampuni. Yursilis sama alaikum midrara, diturunkan hujan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin, diagi harato. Wa banin, dape anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diagi taman-taman nan buah-buah. Wa anhara, air sungai yang mengalir. 6 dalam Quran, 3 dalam hadis. 9 keutamaan orang nan suka beristighfar. Istighfar 5 saja, pagi, petang, siang, malam. Asal jangan di WC beristighfar. Tidak boleh menyebut nama Allah dalam WC. Sebelum masuk tu awak sabwi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di dalam tidak boleh. Pakaian saya waktu mau tidur tuh seksi Pak Ustaz. Tapi masih pakai baju. Pakai baju tidur. Kalau nyo surang di kamar tu ndak ada orang lain, nyo pakai baju tidur, pakai piyama, walaupun nyo padusi pakai celana pendek, pakai baju pendek, ndak ba'a. Asal jangan inyo buka aurat mughallazah, aurat nan bare. Sebab walaupun awak surang, tetap ada malaikat nan mengawasi. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tetap awak menutup aurat, tetap awak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum orang nan suka membuka aib orang lain yang sudah puluhan tahun? Nampak tamu? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Inyo samo bantu memakan bangkai. Ayat Quran. Yang kedua, orang namanya bui aib orang lain, maka dosa orang itu berpindah ke inyo, amal inyo, tarawih inyo, sedekah inyo berpindah ke orang nan inyo sabui aibnya. Yang ketiga, sebelum inyo mati, inyo melakukan aib orang dan inyo ghibah itu. Jadi kalau inyo menceritakan aib orang korupsi, maka sebelum inyo mati, inyo pasti akan korupsi. Kalau inyo menceritakan aib orang, apa aibnya? Oh, orang itu kau menipu, sebelum mati inyo akan menipu. Lalu tidak boleh awak sabui kesalahan orang. Boleh dalam 3 kasus. Boleh. Bukan ghibah namanya, dalam 3 kasus. Pertama, bersaksi di pengadilan. Ambo hakim bertanya ambo ka saksi. Saksi, benarkah saudara melihat tindakan korupsi ini? Sebenarnya saya mau jawab Pak Hakim, tapi kata Ustaz Somad tak boleh. Boleh bercerita, sebab dalam keadaan bersaksi. 2, bertanya fatwa. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Boleh mau bertanya? Boleh. Apa hukumnya si fulan? Tentang masalah apa? Itulah pun tak berani menyabitnya. Apa menjawabnya? Bertanya fatwa boleh. Kalau sagan sabit nama inisial, menjaga kode etik jurnalistik. Yang ketiga, boleh menyebutkan kebatilan orang supaya orang lain jangan tertipu. Ambo patang kanai buya, kanai ambo sampai ratus juta, maka buya jangan sampai kanai. Tapi sawi sekali saja. Kalau sampai 2-3 kali, itu bukan menyelamatkan orang, tapi memang hobi. Jalan. Kertas terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan keberkahan kepada Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan Ustadz, saya mahasiswi arsitek tur dari Undri. Saat ini dan ke depan bumi akan semakin sesak dan kompak. Begitu pula dengan lahan yang tersedia akan semakin sedikit dan mahal. Merujuk pada penggunaan lahan sebagai pemakaman, ditemukan inovasi ide penggunaan sistem basement, rusun bawah tanah yang terintegrasi sistem. Pertanyaan, apakah boleh arsitek muslim melakukan hal tersebut dan bagaimana hukumnya? Di Mesir, tanah pekuburan itu tidak bertambah-tambah. Kok tanah pemakaman itu tetap tidak bertambah? Sebab apa?
Beda dengan tampe awak. Tampe awak satu makam, satu makam, satu makam, satu makam, satu makam. Maka makamnya makin bertambah-tambah. Lama-lama banyak lu orang mati dari orang hidup lain. Kalau di Mesir tidak bantu itu. Maroko pun itu. Ambo manca lihat makam di Maroko. Kebetulan ambo sampai, tidak sampai seminggu di Maroko ada orang Indonesia yang meninggal. Sampailah di pemakaman. Jadi lubang itu juga nanti digali. Kariangnya di dalam. Sebab tanahnya tidak becek bantu awak, tidak berlumpuh, pasir. Jadi lubang itu juga digali, dimasukkan lagi jenazah baru. Because sesudah adalah setahun hilang, hancur, digali juga. Jadi satu makam itu bisa banyak sekali. Tidak perlu dibangunkan basement. Tapi dalam tampe awak, di iklim awak tropis, tanahnya gambut, ingin dibangunkan basement ke bawah, boleh kan Pak Ustaz? Raso-rasonya kalau untuk Riau alun lain, sebab tanah masih lawe. Cobalah naik pesawat awak di atas, masih banyak tanah kosong. Tapi secara fikih hukumnya al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal segala sesuatu boleh. Bagaimana kalau untuk pemukiman orang hidup? Jadi kalau kini ada pembangunan kondominium, gedung pencakar langit KT, bagaimana kalau dibangunkan ke bawah? Al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal boleh. Kapan dia jadi haram? Kalau menimbulkan mudarat. Dibangun ke bawah, listriknya lebih mahal. Kenapa? Karena lampu mesti hidup terus. Kalau tidak tak pakai AC, angin, mati. Sebab tanah ini makin ke bawah bukan makin dingin, makin panas. Sebab ada api di bawah. Nah ini, jadi hukum asalnya boleh. Sampai ada mudarat, maka dia menjadi jatuh kepada haram. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji awak subuh iko. Mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir majlis awak sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majlis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara jamaah kami yang sakit, sembuhkan dari penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawwajta. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, mudahkan pernikahannya. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum menikah berikan anak yang soleh dan solihah, penghafal Quran. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina amak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina tuan-tuanku kami, buya-buya kami, ustaz-ustaz kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik untuk kami. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allah maftah lana abwabal khair. Bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwabal ridha, pintu-pintu keridhaan. Wa abwabal maghfirah, pintu-pintu ampunan. Wa abwabal rizqi, pintu-pintu rezeki. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke kampung kami. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam dalam tanah, naikkan ke tempat kami. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke rumah kami. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami sulit dan susah, maka mudahkanlah untuk kami ya Allah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allah madfa'an al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami, kampung kami, keluarga kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.